Kemarin kita sudah bahas bahwa krisis mempercepat evolusi, dan untuk status krisis ini harus diputuskan sendiri. Jadi teman-teman putuskan, katakan, wah saldo saya udah 100 juta, ini krisis. Diputusin sendiri. Tapi ada juga yang saldo 10.000 ini enggak krisis. Itu bebas. Seperti saya tahun cerita yang kemarin itu ya. Teman saya kok malam-malam udah nangis. Minta terapi. Krisis katanya. Nah kenapa? Saldonya tinggal 5M. Padahal waktu saldo saya 700.000 itu udah enggak krisis. Karena bisa makan warteg 2 bulan 700.000. Teman saya yang 5M sudah bilang krisis. Jadi itu ya salah satu poin yang kita dapat kemarin. Kemudian ini kita lihat ya. Jadi ini bagian terakhir. Sains yang diungkapkan di dalam buku ini menjabarkan bagaimana keyakinan, kita ganti keyakinan menjadi level kesadaran. Level kesadaran mengendalikan perilaku dan aktivitas gen, dan sebagai konsekuensinya itu memperjelas kehidupan kita. Jadi kemarin saya baru mulai rekaman pertama, rekaman soal healing recovery ya. Jadi di remake. Jadi sebenarnya yang penting ya kita pahami dari keseluruhan karya Hawkins itu memahami model ini. Yang paling bawah ini model sekuler. Model sekuler itu berusaha mencari penyebab dari semua yang terjadi di alam tampak dengan penyebab di alam tampak. Itu kan prinsip sekuler begitu. Jadi prinsip sekuler, saya ulangi, mencari penyebab di alam tampak untuk menjelaskan apa yang terjadi di alam tampak. Tuh. Nah, Hawkins tidak begitu. Bahkan Hawkins sangat tegas bahwa tidak ada penyebab di alam tampak, apapun itu. Nothing causing anything, gitu ya. Nah, sebagai antitesis daripada model sekuler, Hawkins memberi model baru bahwa memang dunia dia tidak mengingkari alam tampak. Alam tampak ini adalah alam akibat. Penyebabnya adalah potensi yang terkandung dalam konteks. Baik potensi maupun konteks itu bersifat batinia, bersifat tak tampak. Dalam bahasa Hawkins itu unmanifest. Unmanifest. Ini kita mulai bahas ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa model nonlinier, modelnya Hawkins itu model nonlinier. Model nonlinier itu perubahan yang terjadi itu bersifat transformatif. Sementara perubahan sekuler itu bersifat change. Ya. Bedanya kalau perubahan transformatif itu subjek mesti progresif. Subjek harus progresif. Itu baru transformatif. Kalau di
model sekuler, subjek itu pasif bahkan positif. Subjek itu pasif bahkan positif. Nah, itu bedanya. Dan ini bisa relate dengan bahwa level kesadaran atau sifat subjek yang progresif. Nah, itu ya. Sifat subjek yang progresif atau sifat progresif subjek itu bisa mengendalikan perilaku dan aktivitas gen. Dan itu memperjelas kehidupan kita bahwa kita bukan korban di alam semesta. Jadi teman-teman, ya ini saya kira kuliah yang paling penting ya. Kuliah yang paling penting di mana kita menemukan bahwa sifat subjek yang terus progresif itu mengendalikan perilaku dan aktivitas gen. Nah, ini kita juga di PCI sedang menggarap ya, apa istilahnya itu, aplikasi praktisnya. Teman-teman bisa lihat aplikasi praktis bahwa jika subjek progresif, maka itu bisa mengubah perilaku dan aktivitas gen itu melalui metode EFT ya. Nanti kita ada revisi EFT. Rencananya online atau offline kan trainingnya? Trainingnya itu online, cuman itu menjadi sebuah komunitas tersendiri gitu untuk melihat bahwa progresivitas subjek itu bisa menjadi obat yang paling ampuh. Ya, obat yang paling ampuh. Kalau bagi saya sih itu ya sudah saya lihat sejak 2008, 2009. Tapi mungkin teman-teman perlu itu dibikinkan komunitas untuk melihat hasil-hasil itu. Ya kan? Itu penting ya dibikinkan komunitas. Nah, metode EFT itu mesti menggunakan asas non-linear. Asas non-linear. Tidak linear gitu ya. Nah, ini coba kita kita bikin komunitas yang itu setiap hari bisa melaporkan bahwa oh iya ya, ketika subjeknya diprogresifkan, perubahan itu terjadi. Nanti tinggal diukur gitu ya, tinggal diukur. Saya sendiri ya udah sering kemarin kolesterolnya itu kan mungkin setengah bulan yang lalu 264. Lalu kemudian subjeknya diprogresifkan, ya besoknya itu tinggal 164. Nah, ini kan memperjelas kehidupan kita bahwa subjek itu supremasi subjek gitu kan, bukan lagi supremasi materi gitu. Itu poin penting ya, poin penting. Cuman di sini supremasi subjek itu didefinisikan sebagai belief, ya nggak masalah. Tapi kita carikan bahasa yang familiar dengan kita. Belief kita ganti dengan level of consciousness, ya, biar pemahamannya itu tidak berubah-ubah. Oke, itu satu yang paling kuat ya di dalam buku ini. Pokoknya teman-teman ya bagikan ya wawasan dalam buku ini bahwa ketika subjek itu progresif, perilaku, aktivitas genetik kita berubah. Oke. Ini sampai ada ini? Mana? Ini ada laporannya ya. Ada laporannya. Saya sering ngumpulin.
bahwa yang terbaru itu kan ada 72 gen ya yang berubah ketika orang lakukan tapping. Tapi sebenarnya yang orang nggak kenali itu adalah bahwa ketika tapping itu subjeknya progresif. Subjeknya progresif. Nah ini udah 2019 yang kita bahas ini ya. Jadi ada ekspresi gen yang berbeda. Ada perubahan ekspresi gen setelah EFT gitu ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Nah, ini harus teman-teman ya ini perlu disebarkan lah ya. Perlu disebarkan. Apalagi sekarang ini biaya perawatan kesehatan, obat-obatan itu sangat-sangat mahal. Padahal kekuatan terbesar itu ada pada level kesadaran subjek. Meskipun begitu, kita tidak anti-antian, tidak anti obat. Ya. Tidak anti obat, tetapi mestinya itu obat itu alternatif saja. Yang pokok adalah transformasi subjeknya. Itu saya kira yang harus kita kembangkan ya, wacana di masyarakat kita ini bahwa obat itu alternatif. Jadi kita tidak anti. Bagaimanapun juga obat itu berguna bagi yang sudah tidak bisa bagi yang subjeknya tidak bisa progresif. Selama masih progresif, jalani itu. Yang pokok adalah subjeknya progresif dulu. Kalau memang sudah tidak bisa progresif atau progresivitas subjek itu lambat dibanding dengan perubahan dengan ancaman ya. Progresivitas subjek itu lambat dibanding dengan ancaman yang ada pada tubuh, barulah kita pakai obat. Jangan semuanya obat. Nggak bisa kentut obat. Ngasuh angin obat kan. Nah, akhirnya kita teralienasi itu dari sifat progresif dirinya gitu ya. Itu poin pertama dalam buku Biology of Belief. Ya. Kemudian di sini ada soal bab tentang pola pengasuhan. Pola pengasuhan. Bagaimana di sini dilihat bahwa anak-anak itu ternyata mewarisi level kesadaran dari lingkungannya, tempat dia tumbuh. Itu poin penting. Jadi anak-anak mewarisi level kesadaran lingkungannya. Ini perlu penjelasan ya. Kemarin di kantor itu ada kelas. Sebenarnya itu kegelapan dalam diri itu adalah kegelapan dari nature dan kegelapan dari culture. Yang culture ini adalah ketika nature itu diidentifikasi sebagai I am gitu ya. Jadi culture itu adalah nature yang identifikasi sebagai kebiasaannya I am, habit. Nah, pengasuhan itu mengacu pada culture ini gitu ya. Bahwa nature lemah itu menjadi culture dan itu terwariskan melalui kebiasaan sehari-hari. Ini penting untuk orang tua ya. Untuk para jomblo-jomblo yang berfaedah, ini penting untuk memastikan culture, circle lingkungan yang harus ada, mau lingkungan seperti apa sebelum punya anak, sebelum punya pasangan gitu. Itu penting lingkungan itu karena itu nanti memperkuat nature
level-level kesadaran rendah atau memperkuat kesadaran tinggi. Ya, itu lingkungan itu mengamplifikasi. Oke, itu ya. Jadi budaya itu sebenarnya bagaimana mengelola nature. Ini bab tentang pengasuhan ya, di buku ini. 2 poin. Kemudian ini yang paling pokok. Jadi kita tahu bahwa ada level kesadaran menentukan perilaku dan aktivitas genetik termasuk aktivitas sosial ya. Itu kalau nggak salah tuh di halaman belakang buku Biology of Belief ini kan ada apa itu ya? Ada komen ahli ya. Salah satunya kan saya disuruh ngomenin itu bahwa ya consciousness itu menentukan perilaku dan aktivitas gen dan perilaku dan aktivitas sosial kita. Itu consciousness. Itu consciousness. Nah, setelah misalnya kita terjebak pada culture yang itu kemudian mengendalikan perilaku aktivitas gen, perilaku aktivitas sosial kita, artinya apa? Kita telah terprogram kan? Telah terprogram. Nah, di sini kemudian tuh Bruce Lipton menemukan salah satu teknik energi ini bukan psikologi energi ya. Teknik energi psikologi gitu. Energi psikologi. Apa bedanya? Energi psikologi itu dia harusnya masuk ke hard science, tidak ke social science. Kalau psikologi energi tidak ada. Tidak ada psikologi energi di psikologi itu tidak ada. Ini jadi energi psikologi jangan diterjemahkan psikologi energi. Ini istilah baru, term baru, bidang baru, dan ini membawa psikologi dari ranah social science ke hard science. Isunya begitu dan saya setuju gitu ya. Di barat itu seperti itu. Dengan energi psikologi ini tidak cocok dimasukkan ke social science. Dia harusnya ke hard science. Makanya dia efek EFT ini langsung menyentuh genetik gitu ya. Ini kan sudah masuk ke kedokteran ini, ke kimia biologi molekuler gitu kan. Itu penelitiannya. Ini kayaknya ada juga gen anti jomblo. Ada enggak ya? Enggak ada. Enggak ada gen anti jomblo berubah ketika tapping gitu. Tapi ini ada 72 gen gitu ya. 72 gen. Berubah. Yang paling ini masih akan terus berlanjut ya. Masih akan terus berlanjut. Oke. Kalian lihat dulu. Ya, ini penting ya, ini penting. Dan ini apa ya? Teman-teman harus menguasai ini seluruh wacana baru tentang energi psikologi. Kenapa? Oh, itu berguna ya. Berguna untuk masyarakat. Saya sendiri ngikutin ini dari tahun 2007. Dan masih updating sampai sekarang jurnalnya itu. Kenapa? Oh, ini bidang baru yang membebaskan kita dari ketergantungan pada obat. Meskipun begitu saya tidak bilang anti obat. Tapi mari kita lihat obat itu sebagai alternatif terakhir. Bukan yang pokok.
Jadi kita kembali ya ke isunya. Setelah kita terprogram, bagaimana membebaskan diri dari pemrograman. Dia memperkenalkan energi psikologi. Salah satu metodenya ini psika gitu ya. Punyanya Robin Williams, tapi energi psikologi yang paling populer saat ini itu ya EFT gitu ya. EFT. Bahkan EFT ini dari basisnya itu ada yang awalnya itu pengembangan diri. Sekarang itu sudah mulai ada EFT klinis. Sudah masuk ke klinis. Cuman saya lihat-lihat di Indonesia EFT ini kacau gitu ya. Jadi tidak mengakar pada paradigma non-linear. Jadi masih dianggap sekuler gitu. Itu ya. Jadi kita mempelajari metode tapi tidak mengakar pada paradigma. Nah, itu akhirnya seolah-olah EFT ini tidak berkembang di Indonesia. Berkembang pun masih sebagai alternatif, tidak menjadi gerakan mainstream gitu ya. Makanya kita mau bikinkan trainingnya biar EFT ini jadi mainstream. Jadi jangan alternatif. Ya kan? Ini mungkin bulan-bulan depan lah itu ya. Training online semua. Tapi itu memang mesti harus duduk pada asas non-linear bahwa perubahan yang terjadi itu karena subjeknya progresif. Nah, maka kemudian itu sifat progresif subjek itu harus diukur. Kan begitu. Sifat progresif subjek harus diukur. Nah, ini yang paling pokok ya, yang paling pokok. Dan ini mesti menjadi gerakan budaya. Dan training EFT-nya itu kita bukan training profesi ya. Dia hanya pada edukasi. Edukasi tidak masuk ke psikoterapi. Enggak usah masuk sana, wes. Nanti aku dipersoalkan mana izin klinisnya. Enggak, gerakan budaya ada sertifikat kan ya. Ya, maksudnya kita hargailah profesi psikologi, tapi ini edukasi paradigma baru. Kalau edukasi kan semuanya boleh melakukan. Wong edukasi. Ya. Dan saya enggak akan melatih TFT, trainer of trainernya enggak ada pokoknya. Enggak ada. Itu kan menjadi profesi. Ya silakan aja kayak sekarang PCI itu kan enggak ada trainer of trainer. Transcending level of consciousness. Nggak usah dijadiin profesi, dijadiin gerakan budaya aja. Biar semua orang itu tidak terkastakan lagi, ya. Nggak. Gerakan budaya aja, jangan gerakan profesi. Kalau gerakan profesi nanti terbelah lagi masyarakat profesi dan masyarakat awam. Kalau gerakan budaya, semua dimulai, ayo progresifkan diri masing-masing. Mau awam, mau tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Yang dibutuhkan di masyarakat itu gerakan semacam itu. Kalau gerakan profesi itu ya ada orang, aku enggak cocok dengan profesi itu. Itu bukan cita-citaku. Tapi kalau gerakan budaya, tsunami itu. Enggak ada cocok, enggak cocok. Mari transformasi. Kalau 4 tahun pertama lah ya. 4 tahun pertama gerakan PCI itu masih ke masih ke asas. Nah, ini mulai tahun ini kita mau masuk ke praktisnya gitu ya. Bagaimana itu dilihat hasilnya gitu. Ya, saya membawa EFT
Itu bisa diuji kok itu. Jadi terapannya itu diterapkan di apa? Asas itu. Asas non linier atau asas non dual itu mau diterapkan di mana? Praktek dasarnya. Tentu saja ini teman-teman yang tidak mengerti asas harus belajar asas dulu kan. Nggak bisa langsung praktek-praktek saja, nggak ada asasnya gitu. Dan asasnya ini sudah 5 tahun kita perbincangkan. Artinya teman-teman itu sudah punya fondasi dasar. Selama ini kan saya lihat training EFT gitu ya, dan semacamnya itu tidak membahas asas. Langsung praktek loh. Prakteknya itu mengakar pada asas harusnya. Ya kan? Dan kemudian belief itu juga maksudnya mengakar pada level of consciousness-nya. Bukan kemudian keyakinan buta, saya kaya, ya kan? Tetapi tidak terdefinisi pada level mana itu dia ucapkan. Jangan-jangan itu hasrat misalnya. Oke, ditunggu saja ya. Ditunggu saja, dan ini pagi ini sekaligus mengakhiri pembahasan tentang buku The Biology of Belief. Dan kesimpulannya seperti itu. Dibaca lagi tuh sampai teman-teman bisa ceramah kemana-mana gitu. Dibaca lagi bukunya, rekamannya ada, ya kan? Rekamannya ada. Ada asas yang mendasarinya gitu loh. Nah, ada asas ini. Mulai dari sini baru baca bagaimana Bruce Lipton shifting paradigma dari sekuler ke spiritual. Tapi bukan diversuskan ya, bukan diversuskan, tetapi pada akhirnya itu yang spirit ini menjadi yang pokok, materi menjadi yang alternatif. Kalau sekarang kan masih spirit ini alternatif, karena memang kita pendekatannya kan pendekatan kuratif ya. Tapi kalau pendekatannya preventif, mestinya spirit yang pokok. Dan ini cocok dengan agama. Agama itu kan selalu berfokus pada preventif, bukan kuratif. Ini ada pertanyaan Bu Hermaini ya, soal pengasuhan. Orang tua maupun guru dalam mendidik dan mengasuh anak di bawah umur 12 tahun fokusnya melampaui shame dan guilty, ya itu yang paling pokok. Shame dan guilty. Kalau shame ini anak itu terjebak pada figur sempurna. Kalau guilty, anak itu nanti akan terjebak pada figur otoritatif. Bahasa agamanya terjebak itu, figur sempurna itu menjadi berhala dalam jiwanya, figur otoritatif itu menjadi berhala dalam jiwanya. Itu anak-anak mestinya dikenalkan bagaimana mengkahame-hame berhala-berhala di dalam jiwanya. Dikahame-hame itu ditorpedo ya, dihancurkan. Nah ini kita kadang-kadang itu ya ceramah agama tapi berhala dalam diri tidak termapping dengan baik. Akhirnya ya kontraproduktif. Dan ini apa ya teman-teman? Ya PCI hanya apa istilahnya? Lokomotif lah, lokomotif untuk gerakan ini gitu ya. Gerakan spiritual science kita menyebutnya. Tapi apapun lah itu ya. Saya tidak terlalu punya kepentingan untuk membawa wacana ini ke hal-hal yang bersifat akademis gitu ya. Yang penting orang itu tercerahkan, dia bisa tahu bagaimana memprogresifkan kesubjekan dirinya. Udah,
sehingga nggak terjajah oleh ilmu pengetahuan. Sekarang ini kan ada kecenderungan ilmu pengetahuan itu dan hasilnya menjajah diri kita. Ada kecenderungan itu. Padahal ilmu pengetahuan itu mestinya itu sesuatu yang lahir dari dada setiap orang. Kenapa kemudian itu ilmu pengetahuan kemudian menjajah diri kita. Lalu manusia terkotak-kotak dalam isme-isme yang katanya itu ilmu pengetahuan. Ya. Kan aneh. Jadi senjata makan tuan itu. Harusnya ilmu pengetahuan itu lahir dari dada semua orang. Kalau subjeknya tercerahkan. Tapi karena subjeknya nggak tercerahkan, kemudian diberi pengetahuan, akhirnya pengetahuan tadi menjadi berhala baru. Nah, ini yang harus kita kahame-hame bersama-sama nih ya, dengan pukulan 9 bola naga api gitu ya. Ya kita orang beragama punya kepentingan untuk menjernihkan. Jangan sampai ilmu pengetahuan itu menjadi berhala. Menjadi isme, padahal itu adalah produk dari diri kita sendiri. Cara kita, hasil reflektif batinia kita, kok menjadi kita yang terjebak, gitu kan? Nah, itu gerakan itu yang akan terus kita perluas ya. Gerakan mari kita fokus ke pencerahan diri dulu. Dari diri yang tercerahkan itulah kemudian dari diri yang tercerahkan lahir pengetahuan-pengetahuan. Jadi diri tidak menghamba lagi pada pengetahuan. Tapi pengetahuan itu adalah produk hasil reflektif semua diri gitu ya. Saya kira itu poinnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.